Assalamualaikum Dr. Ahmad Sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, uh, Pak Dr. Ahmad Sastra, menyambung dari Profesor Saidin tadi itu terkait dengan kode etik ini, Pak Sastra. Jadi kita ini kan saat menulis jurnal, ya, kita ini kan harus jujur. Jadi kalau itu karyanya orang, ya, maka kita harus cantumkan saat kita menulis jurnal juga ada literatur atau melakukan sitasi jurnal kita ini. Sementara kalau yang disitasi ini ternyata juga tidak jujur ini. Nah itu kode etiknya ini bagaimana? Kode etik terkait dengan proses yang ada di perguruan tinggi, yang di satu sisi kita ini harus mencantumkan karya-karya yang itu orisinil, di sisi yang lain ada proses yang instan. Ya. Silakan Pak Dr. Ahmad Sastra melihat fenomena seperti ini secara Islamnya seperti apa ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada guru-guru kami, para profesor yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang saya selalu dapat terakhir nih Prof ya. Jadi sebenarnya udah kayak kehabisan gitu ya. Selalu dapat yang terakhir setiap diskusi di Fordok ini ya. Saya coba untuk mengangkat satu tema memang sebagaimana diamanahkan ya tentang etika akademik di dalam Islam gitu ya. Saya coba nulis sedikit itu ya tentang sekulerisme dan krisis etika akademik sebagai pangkal kerusakan peradaban bangsa, kemudian Islam sebagai solusi. Saya melihat yang pertama kata etika gitu ya. Etika itu kan kalau secara umum itu kan dalam filsafat itu kan aksiologis ya, berkaitan dengan nilai-nilai kan. Etika itu berkaitan dengan nilai baik dan buruk gitu. Baik dalam pandangan akademik ya atau dalam pandangan umum dan atau bahkan dalam pandangan kepercayaan atau keyakinan atau agama gitu ya. Sementara di dunia akademik itu saya kira sudah umum ya tentang kejujuran, tentang objektivitas gitu ya. Kemudian mengambil literatur secara jelas, tidak kemudian menyembunyikan dan seterusnya, kemudian tidak ada plagiarisme, tidak ada penyuapan gitu dan seterusnya. Itu memang dari PP nomor 60 ya yang kemudian diganti PP 30 itu memang kemudian kan kemudian di breakdown oleh kampus-kampus. Kemudian di kampus juga kemudian membuat satu aturan yang komprehensif, salah satunya adalah etika akademik di masing-masing kampus selalu ada gitu ya. Termasuk tadi di Prof. Suteki tadi kan menceritakan di kampusnya gitu ya tentang kebebasan mimbar akademik ya gitu ya. Nah, jadi secara hakikatnya ya kalau etika itu kan berhubungan dengan sesuatu yang baik dan buruk ya gitu. Nah, kalau di dunia kampus kan baik dan buruk itu nanti kan melahirkan seorang akademisi, seorang intelektual, seorang cendekiawan yang punya integritas, kira-kira seperti itu ya, punya integritas itu. Ya integritas itu kan sebenarnya berkaitan dengan visi pribadi seorang dosen, visi pribadi seorang intelektual ya, terlepas dari intervensi tadi pemerintah tadi. Artinya kembali kepada diri sendiri kalau kata Prof. Sahidin tadi itu ya. Ini hubungannya dengan nilai-nilai yang diyakini oleh seorang dosen, seorang akademisi untuk kemudian menjaga kebaikan, menjaga kebenaran gitu. Ini secara umum tuh seperti itu dan di kampus-kampus memang standarnya seperti itu. Kemudian ada pelanggaran-pelanggaran. Nah, itu kemudian dianggap melanggar etika akademik itu. Mungkin salah satunya tadi ya ketika
objektivitas kemudian tidak terpenuhi, justru subjektivitas ketika seseorang kemudian melakukan satu penilaian terhadap diri sendiri, itu kan namanya subjektif ya kalau di dalam ilmu filsafat. Dan dalam konteks etika sebenarnya sudah tidak masuk, sudah melakukan pelanggaran etika akademik sebenarnya. Nah, tetapi dalam konteks Islam, ini kan dalam konteks umum tadi itu ya, yang mengharuskan budaya akademik tadi salah satunya rasional ya, sistematis, kritis gitu ya. Tapi dalam Islam itu memang berbeda karena etika akademik yang kemudian disusun di negeri kita ini kan basisnya tentu undang-undang ya, peraturan yang kemudian dibuat oleh manusia yang dalam manusia itu sendiri memang banyak subjektivitas, juga banyak kepentingan-kepentingan di dalam faktanya kan begitu. Sehingga tadi Prof. Sutai kan serius ya ngomong misalnya mestinya diubah dulu peraturannya gitu kalau mau memberikan kan gitu ya. Itu kan sebenarnya kan leluconnya itu kemudian menunjukkan bahwa aturan-aturan dibuat oleh manusia memang kadang-kadang diubah semau-mau aja gitu. Betul. Terutama ketika mau menjelang pemilu itu kan biasanya selalu ada perubahan-perubahan undang-undangan gitu kan. Undang-undang pemilu selalu diganti tiap 5 tahun itu. Tiap 5 tahun kan kemudian diganti. Nah, pergantian itu kan kemudian tidak berbasis tadi ya orientasi kebenaran yang Prof. Syahidin tadi ya, tetapi berbasis kepada kepentingan-kepentingan pragmatis kalau kita. Dan ini gamblang sekali kok gitu. Nah, sebenarnya kan di situasi seperti inilah kemudian para cendekiawan, para intelektual itu punya peran yang luar biasa gitu untuk kemudian mengawal ini semua dengan mengarahkan kepada kebenaran-kebenaran, kejujuran dan seterusnya. Nah, kalau kemudian justru dikebiri oleh kepentingan pragmatisme, ya ini hancurlah yang namanya perguruan tinggi dalam arti fungsi-fungsinya itu gitu. Nah, sementara di dalam Islam tidak seperti itu. Ini kan secara normatif ya, di dalam Islam itu kan seperti Prof. Syahidin tadi atas nama Allah gitu. Artinya di dalam Islam yang namanya cendekiawan ya, intelektual kemudian atau akademisi itu disebutnya ulil albab. Ulil albab itu ada di surat Ali Imran 190 191. Di ujungnya itu kan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi di situ luar biasa ya, ada banyak aspek di dalam ayat ini. Yang pertama aspek rasional dalam arti memang seorang muslim, intelektual muslim itu memang orang-orang yang ahli di bidang riset, betul-betul riset secara rasional sebagaimana yang terjadi hari ini. Lahirnya Al-Khawarizmi, lahirnya Ibnu Sina itu ilmuwan sejati yang betul-betul memang meneliti alam semesta ini secara profesional. Itu tidak main-main gitu, kemudian melahirkan astronomi, kedokteran, optik dan seterusnya yang pernah kemudian menjadi peradaban emas di masa lalu ya. Tetapi juga Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tetapi juga ada kesadaran transendental di situ bahwa Allah memang yang menyediakan alam semesta ini adalah Allah gitu. Manusia itu kan hanya mencari ya yang sudah disediakan Allah gitu. Nah, sekulerisme kan justru meniadakan eksistensi Tuhan sebagai pencipta, yang kemudian kalau penemu itu kan disebutnya pencipta gitu, pencipta misalnya lampu gitu, pencipta lampu gitu. Padahal sebenarnya alam semesta ini sudah disediakan oleh Allah yang kemudian subhanaka faqina adzabannar itu artinya kemudian tidak melahirkan kesombongan, tidak melahirkan ketidakjujuran, tidak melahirkan kecurangan gitu. Nah, ini yang Prof. Syahidin tadi tekankan gitu. Kalau Prof. Sutaki tadi mengatakan merohanikan ilmu gitu kan. Nah, Islam lebih dari merohanikan ilmu gitu, karena ilmu itu integrated dengan yang disebut dengan etika dan adab itu gitu. Nah, ini dari sisi tujuan juga etika di dalam Islam itu kan kalau etika akademik itu memang tidak semua ya, tetapi faktanya memang banyak yang punya tujuan pragmatis gitu ya.
banyak tujuan pragmatis, terutama ketika ketika terjadi ketidakjujuran. Ada beberapa kasus yang saya catat ya, tetapi tidak saya sebutkan perguruan tingginya, yang misalnya sindikat jual beli ijazah bodong gitu ya di Kemenristek gitu ya. Itu memang terjadi ya, ketika sebuah kampus misalnya ada mahasiswa itu 2033, tetapi skripsi itu hanya 38 jumlahnya itu gitu. Ternyata di sana terjadi jual beli ijazah. Ini terjadi tahun 2017 gitu. Kemudian juga terjadi apa namanya plagiarisme ya. Itu juga belum lama sebenarnya, kemarin kita sempat mendengarkan ya seorang guru besar ya, untuk mendapatkan guru besar kemudian melakukan plagiat gitu ya, dan seterusnya gitu. Nah ini faktanya memang terjadi satu disorientasi di mana etika akademik itu kemudian diabaikan hanya untuk mendapatkan tujuan-tujuan pragmatis. Nah, tujuan pragmatis itu biasanya dikaitkan dengan keinginan untuk menjadi pejabat gitu ya. Pejabat-pejabat itu kan sering tuh di TV ketahuan ternyata ijazahnya palsu gitu kan, begitu ya. Itu kan sering terjadi ya, ketika tuntutan politik itu ternyata tidak terpenuhi dari sisi akademiknya, sementara dia memang mungkin tidak kuliah dan seterusnya, akhirnya kan membeli ijazah gitu. Nah, dan ini terjadi di negeri kita. Tentu ini secara etika akademik adalah pelanggaran berat gitu ya. Nah, sementara di dalam Islam, saya sepakat dengan Prof. Syahidin tadi ya, bahwa memang tidak mengedepankan gelar akademik, tetapi secara substansi, meskipun itu selama itu dicapai dengan secara sistematis tadi, bertahapnya dengan jelas, itu juga sebuah prestasi tersendiri. Faktanya kan berdarah-darah juga, selama itu jujur memang berdarah-darah. Tetapi di dalam Islam lebih dari itu ya, tujuan kita beretika, kita beradab gitu ya. Adab kalau dalam Islam itu kan istilahnya adab itu. Itu pertama untuk meraih ridho Allah. Jadi bukan karena manusia kita beretika itu, kalau kita sebagai seorang akademisi, kita objektif, kita jujur, kemudian kita berorientasi kepada kebenaran, kita tidak tergiur dengan semata-mata jabatan, kemudian kita menjual integritas kita gitu. Tetapi betul-betul untuk meraih ridho Allah gitu, kemudian mencerahkan umat gitu kan, dan juga sebagai bagian dari ibadah. Adab itu kan ibadah ya, karena adab itu kan menjadi bagian dari Kok hilang Pak ya? Dr. Ahmad Sastra suaranya hilang. Ya, suaranya emang hilang ya? Ya, Prof. Dr. Ahmad Sastra. Dr. Ahmad Sastra. Suaranya tidak muncul, tidak kedengar, Pak. Bukan hanya berilmu semata gitu. Bukan hanya berilmu semata, tapi juga iman gitu. Nah, ini kan derajat tingginya derajat dari Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata cerdas kemudian mendapatkan gelar, bukan itu, tetapi landasannya itu yang paling penting, apakah landasan iman dan takwa apa tidak gitu. Dan terakhir tentu terkait dengan keberkahan ya, di dalam Islam itu kan ilmu itu kan hubungannya dengan keberkahan ya. Nah, kemudian terakhir saya ingin menyampaikan bagaimana etika atau adab akademik di dalam Islam ya, secara umum saja. Saya coba mengambil apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin gitu ya. Yang pertama itu
kaitkan dengan kebersihan jiwa. Nah, ini penting sekali, ini kebersihan jiwa ini kan berarti hubungannya dengan niat. Niat mendapat gelar, niat belajar, itu untuk apa sih? Apakah untuk tadi berbuat jahat untuk mendapatkan pundi-pundi materi yang lebih besar karena dia punya akses, dia punya jabatan? Atau untuk sombong-sombongan aja? Gelar saya nih dokter ada 9 berderet, gimana tuh nulisnya itu? Kemudian dapat profesor, terus kemudian bangga, apakah itu gitu? Itu kalau Imam Al-Ghazali justru itu yang pertama harus dihilangkan bagi seorang yang punya ilmu, yaitu membersihkan jiwa dari akhlak yang rendah, dari etika yang rendah, dari adab yang rendah. Bersihkan dulu jiwanya. Apa niatnya? Mestinya sih nggak usah menerima gelar-gelar seperti itu. Kalau perlu malu kita kepada Allah gitu kan. Itu kan akademik. Kalau akademik kan bisa dicapai secara rasional, oke. Tapi kalau di luar itu, terus setelah jadi profesor, terus kenapa? Terus negara kita mulia? Kan ini harus dipertanyakan. Dan faktanya kemudian masyarakat mempertanyakan itu. Kemudian mengurangi kesenangan duniawi, menghilangkan pragmatisme. Ini kata Imam Al-Ghazali. Jadi jangan sampai kita punya ilmu itu semata-mata untuk meraih jabatan duniawi yang kemudian menghilangkan integritas, kemudian melakukan cara-cara yang curang, yang tidak beretika. Nah, ini justru dilarang di dalam Islam gitu ya. Kemudian memusatkan kepada ilmu, keluar dari kampung halaman. Nah, ini luar biasa. Dalam Islam itu luar biasa. Kita lihat misalnya Imam Syafi'i ya, orang yang sama sekali tidak punya secara harta ya. Luar biasa beliau, bahkan ketika pulang itu membawa harta untuk ibunya itu di perbatasan kota, tidak boleh pulang sama ibunya itu, padahal udah membawa uang untuk ibunya karena sudah perjalanan jauh mencari ilmu. Kata ibunya apa? Niat pertama adalah mencari ilmu, maka habiskan dulu itu hartanya baru pulang. Boleh pulang ketemu ibunya ketika sudah tidak membawa apa-apa. Ini luar biasa di dalam Islam itu ya. Karena penyakit-penyakit hati seorang ilmuwan itu banyak sekali ya, terutama kesombongan, tidak mau dinasihatin. Kalau udah profesor itu katanya gitu ya, kalau udah profesor itu seolah-olah selalu benar ya, padahal di dalam Islam nggak seperti itu ya, karena kebenaran itu hubungannya dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Kebenaran itu adalah milik Allah, kata Prof. Fahmi tadi ya, kebenaran itu adalah milik Allah gitu. Nah karena itu sebagai akhir saya ingin sampaikan bahwa etika akademik di dalam Islam itu tentu tidak sama dengan etika akademik secara umum di dunia perguruan tinggi ya, terutama secara aksiologisnya dan juga secara asasnya, dasarnya. Kalau di dalam Islam itu memang etika, adab itu bagian dari ibadah gitu ya. Sementara di dalam etika akademik, sekulerisme itu selain asasnya juga dibuat oleh manusia, maka syarat dengan kepentingan pragmatis yang faktanya kemudian justru melahirkan pelanggaran etika akademik itu tersendiri gitu. Nah karena itu alangkah pentingnya, alangkah urgennya kaum akademisi ya atau bangsa ini kemudian memikirkan ulang ya, reorientasi sudah sejauh mana sebenarnya perguruan tinggi kita, dunia keilmuan di negeri kita, kemudian intervensi pemerintah tadi apakah betul-betul menjadikan negeri ini semakin baik, peradaban semakin mulia atau malah sebaliknya. Nah, Islam sendiri sudah menghadirkan sebuah konsepsi yang komprehensif, yang integral. Bukan hanya soal etika akademik, lebih dari itu, pernah menghadirkan peradaban mulia yang ribuan tahun, 1400 tahun bertahan, dengan para ilmuwan yang hari ini bahkan menjadi inspirasi ilmuwan-ilmuwan barat gitu ya, yang meskipun secara keilmuan kemudian disekularisasi, tapi sejarah tidak bisa kita hapus. Islam lebih dari sebuah etika akademik, tetapi juga bahkan melahirkan peradaban mulia itu. Maka bangsa ini
yang mayoritas Muslim sudah waktunya kita melirik Islam sebagai konsepsi yang komprehensif, yang sempurna untuk kemudian mengantarkan bangsa ini ya secara keilmuan itu kepada peradaban yang lebih baik, tidak seperti hari ini peradaban sekuler. Demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.